Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, di akhir bulan 8 ini, apa yang semestinya kita lakukan atau apa yang harus petani porang dilakukan? Karena saat ini bulan 8 akhir ini adalah sudah masanya persiapan lahan. Lahan saatnya untuk dikasih cangkul penggemburan ataupun gulut-gulut, dan juga saatnya untuk penggemburan tanah, gulut-gulut, mengumpulkan dana, dan juga saatnya untuk persiapan pembikinan pupuk. Nah, pembikinan pupuk, kalau kita amat sulit untuk mendapatkan pupuk, otomatis kita bisa bikin pupuk sendiri. Ini sekedar sharing saudara-saudaraku bahwasanya bikin pupuk bisa dibuat sendiri. Kalau ini untuk ternak, jadi ini untuk ternak. Yang ini untuk ternak, jadi bukan untuk bikin pupuk. Ini untuk bikin pakan ternak. Kalau yang ini kuning, ini untuk campuran bikin pupuk organik, dan ini bisa untuk 1 ton dengan media kompos ataupun sampah-sampah organik bisa dibikin. Dan campurannya adalah ini adalah tetes tebu atau bisa diganti gula. Itu diaplikasikan nanti beserta air leri. Air leri itu air cucian beras, dan juga bisa diaplikasikan dengan air kelapa. Setelah dicampur seperti itu, dicampur air, nanti disiram-siramkan jarak 21 hari, setiap 5 hari sekali dibuka, terus dikasih semprot lagi antara E4 dan molase. Ini molase, ini E4 untuk persiapan musim tanam yang akan datang. Dan prosesnya antara 3 minggu, 21 hari sampai dengan 1 bulan. Lebih lama juga lebih bagus, karena itu proses penghancuran dan mematikan bibit-bibit yang memang untuk bibit-bibit dari sampah itu pasti ada calon bibit rumput, itu untuk mematikan itu, dan nanti akan aman. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, dan saat ini yang terpenting, kita selain mempersiapkan lahan, kita juga harus mempersiapkan bibit. Jadi saat ini sudah mulai dikil-dikil, sudah mulai akan berbentuk tunas. Jadi ketika sudah mulai akan berbentuk tunas ini, semuanya sudah pilihlah bibit yang berkualitas. Jadi jangan asal beli bibit, dari yang ukuran kecil maupun ukuran yang gede. Saudara-saudaraku, mari ngeteh dulu. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita janganlah terlalu silo dengan hitungan. Katakanlah 1 hektar habis biaya sekian, olah tanahnya sekian, pupuknya sekian, bibitnya sekian, terus ditambah lagi nanti rawat selama 2 musim, 1 musim, 2 musim, atau 3 musim, itu menghabiskan biaya berapa. Kalau jenengan hitung-hitungannya seperti itu, insya Allah stop, balik kanan saja. Karena apa? Tidak semua di antara kita petani itu punya lahan seluas 1 hektar. Tidak semua kita petani ini punya lahan seluas punya tegal atau punya sawah dekat hutan, punya kebun.
Tetapi pola pikir kita, mindset kita harus selalu berpikir yang lebih jernih. Dengan apa? Kita harus berpikir kita ada di kota. Kadang kita ada di kota, kita nggak punya lahan. Itu masih bisa untuk bertani porang dengan basis polybag. Dan kalau berbasis polybag itu ada dua cara, yaitu yang satu itu hasil polybag itu kita jual lagi dalam keadaan polybag, atau kita diamkan selama 1 musim, 2 musim, atau 3 musim. Itu juga memengaruhi ukuran polybag. Begitu saudara-saudaraku. Jadi ukuran polybag ditentukan itu juga. Ketika kira-kira jenengan jual lagi, pakailah polybag yang kecil 10-15 itu. Yang paling kecil seukuran gelas ini loh. Polybagnya seukuran gelas ini. Seukuran gelas ini. Karena apa? Ini pakai katak yang ukuran kecil, ukuran segini. Jadi kataknya kebetulan ini nggak ada yang kecil. Katak ukuran kecil atau ukuran segini lah. Katak ukuran kecil sekilo isi 300 sampai 700 itu cocok untuk di polybag. Tapi kalau yang sekilo isi di bawah 120 atau segini, kalau di polybag harus pakai polybag ukuran gede. Itu bedanya. Kalau segini polybagnya ukuran gede, karena ini tergolong katak super. Ini katak super. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, yang mana pada saat ini adalah masa rusak. Jadi perlu diketahui kenapa katak semakin mahal, karena di penyimpanan jenengan pasti katak-katak ini mulai rusak. Ada yang busuk, ada yang kering, ada bahkan saat ini pada saatnya tunas seperti ini juga berkembang biak cabuk warna putih, kutu putih lah. Itu akan hinggap di sini dan akan menyerot, itu akan mengakibatkan kering. Dan itu bisa diatasi dengan herbisida ataupun insektisida yang memang anti kutu. Caranya bisa disemprotkan di bibit kita, bisa, atau bisa di dalam timba gitu, terus dicemplungkan atau direndam gitu, kira-kira 3 menit si hewan itu akan mengambang dan protol. Begitu saudara-saudaraku. Jadi kita harus banyak belajar dari alam. Jadi kita kalau jenengan cuma lihat YouTube, nggak praktek, nggak ke petani, insya Allah jenengan mimpi terlalu tinggi. Jadi pandai berhitung kalkulator, tetapi tidak bisa jenengan terapkan di lokasi atau di lapangan. Walaupun semuanya pasti ingin berhasil, saudara-saudaraku. Semuanya pasti ingin semuanya berhasil, semuanya sukses. Tetapi untuk menuju ke jalan sukses itu perlu dengan ilmu, perlu dengan proses, perlu dengan perjalanan. Begitu saudara-saudaraku. Mari minum, santai saja. Teh. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, kita harus kalau nggak ada pupuk di daerah jenengan, bikin sendiri pakai ini. Ini E4 dan ini molase. Dan aplikasinya nanti banyak cara. Baik itu bikin POC, pupuk organik cair, maupun pupuk padat organik yang berbahan dasar dari pupuk-pupuk hewan, kotoran hewan. Dan saya mengharapkan kalau bikin bogasi, bikin pupuk organik itu yang mateng. Kalau bisa ini bulan 8 sekarang buatlah
bulan 8, bulan 9, bulan 10 diaplikasikan 2 bulan sudah saya yakin sudah bagus. Begitu saudara-saudaraku. Dan kita sebagai petani harus kreatif, kalau bisa yang tidak memakan biaya banyak. Maka di bulan 8 ini sudah siapkah lahan Anda? Sudah siapkah lahan Anda? Sudah siapkah lahan Anda? Siapkan dulu. Kalau lahannya sudah siap, sudah dibabat, sudah digemburkan, ataupun sudah digulut, ataupun punya metode lain dengan tanpa olah tanah. Tanpa olah tanah juga bisa. Misalnya pakai obat rumput, mereknya terserah, disemprot dulu biar rumputnya mati. Setelah nanti ada hujan baru dikowai gitu. Itu lebih praktis. Jadi petani itu bebas, petani itu cerdas. Bebas menentukan sikap. Dengan gaya yang mana monggo. Kita PPCI nggak alergi dengan pakai gulutan monggo, pakai nggak digulut monggo, digemburkan juga bagus, nggak digemburkan juga nggak masalah. Yang penting dirawat dan nanti insya Allah hasilnya pasti akan tahu sendiri. Saudara-saudaraku sebangsa setanah air, sekarang sudah siapkah Anda dengan bibit? Kalau belum siap, cepat beli bibit mumpung harganya sekarang semakin mahal. Nanti akan melambung tinggi dan akan semakin mahal, nanti akan sulit untuk terbeli. Tetapi jangan patah semangat saudara-saudaraku. Kita katakanlah sekarang kita mau beli 10 kilo, tetapi keuangan kita cuma cukup 5 kilo, ya 5 kilo saja action. Kita mau beli 1 kintal, tapi keuangan kita cuma cukup 70 kilo, beli saja 70 kilo. Jadi nggak usah terlalu mimpi besar, memaksakan diri. Jangan memaksakan diri untuk tanam porang, tetapi action lah. Begitu saudara-saudaraku ulasan pagi ini, dan karena sekarang masih masa 17 Agustus, saya ucapkan merdeka, merdeka, merdeka. Dirgahayu Indonesiaku yang ke-75. Semoga kita bisa mengisi kemerdekaan ini dengan menanam porang sebanyak-banyaknya, bangkit ekonomi Indonesia dan bangkit devisa Indonesia, otomatis kita akan menuju lebih baik lagi. Petani itu bebas, petani itu cerdas. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Suwun.